Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di video kali ini kami akan membahas rasio keuangan beban operasional terhadap pendapatan operasional atau yang disingkat BOPO. Di video kali ini kami akan membahas laporan keuangan Bank BCA tahun 2021 dan 2020. Nah, yang akan kami bahas di video kali ini yaitu terdapat 4 poin penting yang akan kita jelaskan. Yang pertama, ada pengertian BOPO. Yang kedua, tujuan dan fungsi BOPO. Yang ketiga, rumus dan kriteria BOPO. Dan yang keempat, rasio BOPO Bank BCA tahun 2021 dan 2020. Untuk selanjutnya, kita akan langsung membahas poin pertama, yaitu pengertian beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013, biaya operasional pendapatan operasional merupakan rasio yang mengukur tentang perbandingan beban operasi terhadap pendapatan operasi untuk mengetahui tingkat efisiensi dan kemampuan bank tersebut dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan membagi antara total beban operasional dan total pendapatan operasional yang dihitung posisi atau tidak disetahunkan. Lalu, yang kedua, ada tujuan dan fungsi BOPO. Tujuan dan fungsi beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Penggunaan BOPO memiliki tujuan dan fungsi sebagai tolak ukurnya keefektifan perusahaan mengenai pengelolaan biaya operasional untuk mencapai pendapatan maksimal. Rasio BOPO yang tinggi adalah sinyal negatif bagi perusahaan. Sebaliknya, jika rasio BOPO yang rendah menunjukkan hasil positif. Rasio BOPO dapat menjadi alat kontrol dan evaluasi bagi perbankan dalam menjalankan kegiatan operasional. Bank yang sehat akan memiliki rasio BOPO yang kecil. Selanjutnya, yang ketiga, ada rumus dan kriteria BOPO. Yang selanjutnya adalah rumus dan kriteria beban operasional terhadap pendapatan operasional. Rumus dari BOPO itu sendiri yaitu beban operasional dibagi dengan total pendapatan operasional dan dikalikan 100%. Nah, untuk kriteria BOPO, rasio BOPO yang lebih kecil sama dengan 83% dengan peringkat 1 memiliki keterangan sangat sehat. Rasio BOPO lebih besar dari 83 tetapi lebih kecil sama dengan 85% dengan peringkat 2 memiliki keterangan sehat. Rasio BOPO lebih besar dari 85% tetapi lebih kecil sama dengan 87% dengan peringkat 3 memiliki keterangan cukup sehat. Rasio BOPO lebih besar dari 87% tetapi lebih kecil sama dengan 89% dengan peringkat 4 memiliki keterangan kurang sehat. Dan terakhir adalah rasio BOPO yang lebih besar dari 89% dengan peringkat 5 memiliki keterangan tidak sehat. Slide berikutnya yaitu rasio BOPO pada Bank BCA untuk tahun 2020 hingga 2021. Nah, untuk selanjutnya terlampir laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2022. Laporan ini dalam jutaan rupiah ya, kecuali dinyatakan lain. Nah, yang dicantumkan di PowerPoint ini hanya sebatas pendapatan dan beban operasional, pendapatan operasional lainnya, serta beban operasional lainnya. Lalu ada laba sebelum pajak penghasilan. Nah, untuk yang selanjutnya, kita cari terlebih dahulu perhitungan BOPO baik untuk beban operasional maupun pendapatan operasionalnya.
di tahun 2021 nominal 9.323.995, serta di tahun 2020 nih untuk yang 11.628.076 itu didapat dari beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset. Nah, masih di beban operasional, nominal 30.308.200 serta 29.968.715 itu didapatkan dari jumlah beban operasional lainnya. Itu untuk beban operasional. Yang selanjutnya pendapatan operasional. Nominal 56.135.575 serta 54.161.270 itu didapatkan dari pendapatan bunga dan syariah yang bersih. Oke, nah untuk nominal 22.337.794 serta 21.004.028 itu didapatkan dari jumlah pendapatan operasional lainnya. Nah, kalau untuk perhitungan BOPO ini sudah kita dapatkan, tinggal kita tambahkan saja untuk beban operasional tahun 2021 berapa, 2020 dan 2020 berapa, sama dengan pendapatan operasionalnya. Nah, maka nanti akan didapatkan di tahun 2021 beban operasional sebesar 39.632.195 kita bagikan dengan 78.473.369. Maka akan didapat hasil rasio BOPO yaitu sebesar 50,5% di tahun 2021. Sedangkan untuk tahun 2020, beban operasional 41.596.791 kita bagi dengan pendapatan operasional 75.165.298. Lalu dikali 100%, maka akan didapat hasil rasio BOPO untuk tahun 2020 yaitu sebesar 55,3%. Kesimpulan dari analisis rasio BOPO dapat diketahui bahwa selama 2 tahun berturut-turut di tahun 2021 dan 2020, Bank BCA mendapatkan hasil rasio BOPO sebesar 50,5% dan 55,3%. Berdasarkan analisis tersebut, Bank BCA dikatakan dapat menjaga kestabilan rasio BOPO dengan rata-rata sebesar 52,9%. Yang berarti menurut standar kriteria Bank Indonesia, hasil rasio sebesar 52,9% yang didapatkan oleh Bank BCA ini dikategorikan sangat sehat. Dalam artian lain, Bank BCA dikatakan efisien dalam mengendalikan beban operasional yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Nah, itu dia penjelasan mengenai beban operasional terhadap pendapatan operasional pada Bank BCA dari kelompok 3. Mungkin kami cukupkan untuk penjelasannya. Sekali lagi terima kasih. Maaf apabila masih banyak kekurangan saat kita menjelaskan mengenai materi yang tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.